di episode 110 itu kita kehadiran Desi Buwana. Yang ngajak lu siapa sih awalnya maksudnya untuk ke industri film? Yang ngajak aku Sabto. Jadi dulu kita tuh Sabto. Senior kita tuh dia. Iya gitu, habis diajak Sabto ikutan kok enak ya. Terus waktu itu Astradanya Rudy tuh Mas Rako kan. Ngelihat Rako kerja tuh kayak kok enak ya jadi Astrada gitu. Sementara yang lain tuh Nah ini gue mau nanya nih. Yang lu lihat enak sebagai Astrada itu apa? Bukan enak tapi gimana ya? Kok dia tahu semuanya ya gitu. Sementara yang lain kayak ya cerita harus tahu, terus Rudy butuh apa harus tahu, terus pokoknya semua departemen kan kayak infonya ada di dia gitu. Lo scene ini kita perlu ini, lo tolong itunya tuh. Jadi A sampai Z dalam sebuah produksi film itu dia tahu ya. Iya. Tapi lu penganut lu penganut Astrada yang memang penganut syuting sehat kan? Kalau bisa syuting sehat sih, tapi nggak bohong, aku pernah syuting yang kayak pulang jam 3 pagi. Karena situasi kondisi lah kan seperti itu. Ya. Dari segala macam puluhan project itu kan berarti Mbak Desi udah bisa memilih sebenarnya untuk project mana yang diambil, kecuali nggak ada sama sekali ya udah kan tadi ya. Kalau harus memilih di antara sekian banyak film tawaran yang datang, biasanya pertimbangannya apa dulu? Aku selain budget ya? Cerita sih. Oke. Tapi budgetnya kecil, yang satu lagi. Aku sering kok. Halo, kembali lagi di program Di Belakang Layar. Mas Sulung, kita hari ini di episode ke-110. 110. Terus siapa bintang tamu kita? Coba lu present, Mas. Jadi bintang tamu kita itu ya, kalau menurut gue itu cukup istimewa nih, Dip. Oke. Iya kan? Kalau menurut gue kenal beliau udah cukup lama juga sih. Beliau resmi banget ya beliau. Kenal dia udah cukup lama lah gitu. Dan maksudnya sosok dia juga sosok yang cukup lama juga sebagai Astrada di industri film Indonesia. Dan kalau menurut gue sih mostly orang film juga kenal sih siapa dia. Nah di episode 110 itu kita kehadiran Desi Buwana. Selamat datang Desi. Terima kasih udah jadi bintang tamu di episode yang spesial, episode 110. Dip, kira-kira apa yang kita mau tanyakan ke Desi, Dip? Kayaknya kalau kita nanya mengenai Astrada tuh orang udah banyak tahu. Astrada tuh ngapain? Gimana cara kerjanya itu udah banyak. Kita kan kayaknya harus ngobrol di luar itu. Oke. Tapi sebelum ke sana kita harus tanya dulu Mbak Desi sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk. Ini pada saat tayang lagi syuting nih pasti nih. Gue lagi ada project sama dia ngomong. Aku lagi ada persiapan syuting film. Sebentar lagi syuting ke genrenya horor. Genrenya thriller. Oh, thriller. Oke. Lumayan lah ya. Di saat keramaian horor agak masuk thriller, oke lah. Oke, horor agak takut nerima syutingan film horor sih sebenarnya. Selama perjalanan lu belum pernah ngambil film horor? Sebagai Astrada satu film horor. Abis itu nggak mau lagi? Bukan nggak mau lagi, emang kayak ada yang takut. Lain nggak nih? Ada yang kalau nggak ada yang lain ya ambil. Itu gue suka tuh. Kalau ada ambil, gue suka tuh jawabannya tuh. Jadi selama perjalanan tuh susah nih kalau ditanya berapa, pasti 20-an ya. Ingat nggak total berapa? Ya pasti puluhan lah. Hafal kayaknya sih hafal sih. 30 lebih? Lebih kalau menurut gue sih. Masa sih kayaknya ya. Aduh nggak dihitung lagi. 20-an. Aku sedikit kok. Nggak mungkin 20-an. Tapi misalkan ya nih, ini rata-rata aja nih Des. Lu setahun itu sebagai Astrada berapa film? Setahun 3 kali. Tapi 3 itu sekali seumur hidup aku ngerjain 1 tahun 3 kali. Berarti rata-rata biasanya 2. Di antaranya ngerjain kayak film pendek apapun, tapi bukan film iklan juga. Iklan tapi karena memang secara logik kalaupun ngambil 3 tuh agak capek banget. Dibilang bisa mah bisa ya. Cuman mepetnya tuh lumayan kayak nggak ada istirahat jadi buat keluarga ya. Betul. Kalau waktu itu juga ngambil karena kan single, nggak punya pacar, belum punya suami yang kayak gitu-gitu. Jadi ayo gitu. Sekarang udah punya anak juga kan. Iya. Susah, paling setahun 2 kali sih kalau sekarang. Des, jadi awal mula ya. Ini awal mula lu masuk ke industri film ini ceritanya seperti apa? Itu enggak apa-apa dong. Enggak apa-apa kan. Kita tanya dong. Ini bukan pertanyaan klise kan kayak gitu ya. Oke. Karena gue tuh
Gue tuh browsing Mbak Desi pertama kali di Rumah Ketujuh bukan sebagai Astrada kan? Iya, Itu betul. film perdana bukan? Itu kalau dibilang ikutan syuting film pertama tuh filmnya Rudi Sudjarwo, judulnya Tragedi. Oke. Yang ngajak lu siapa sih awalnya Yang maksudnya ngajak. untuk ke industri film? Yang ngajak aku Sabto. Jadi dulu kita tuh Oh, pernah oke. Oh, iya. Senior kita tuh di Iya. dan kayaknya semuanya tahu ya kalau Sabto ya. Semua tahu lah. Gitu yang ngajak tuh dulu Sabto karena aku kenal Sabto pokoknya dari nongkrong main gitu terus ikut gue yuk kita syuting gitu. Temen gue baru pulang dari Amerika itu Rudi maksudnya. Oke. Nah terus jadi apa tuh udah pokoknya ngerjain apa aja lah gitu kan. Terus waktu itu aku ikutan cari lokasi terus yang main teman-teman sendiri kan. Tahun berapa tuh penting nih? Aduh tahun berapa itu ya? Yang jelas belum digital lah ya. 99 belum. Pastinya udah Nah nyebut zaman 9. itu lu udah kerja di tempat lain atau memang masih maksudnya bisa aja selesai kuliah kayak gitu kan? Aku tuh selesai kuliah 2000 tapi waktu itu aku lagi skripsi kalau nggak salah. Kalau nggak skripsi aku udah di agency. Aku dulu copywriter di agency. Kuliahnya apa? Balik dulu dikit nih. Komunikasi. Oke masih relate, oke lah, masih masih relate. oke lah. Ada benang merahnya. Oke. Iya gitu habis diajak Sabto ikutan kok enak ya. Terus waktu itu Astradanya Sabto tuh Mas Rako. Oke. Astradanya Sabto, Astradanya Rudi tuh Mas Rako kan. oke. Ngelihat Rako kerja tuh kayak kok enak ya jadi Astrada gitu. Sementara yang lain tuh Nah ini Gary gue mau tuh. nanya nih, yang lu lihat enak sebagai Astrada itu apa? Bukan enak tapi gimana ya? Kok dia tahu semuanya ya gitu. Sementara yang lain kayak ya maksudnya cerita harus tahu, terus Rudi butuh apa harus tahu, terus pokoknya semua departemen kan kayak infonya ada di dia gitu. Lo scene ini kita perlu ini, lo tolong itunya tuh. Jadi A sampai Z dalam sebuah produksi film itu dia tahu ya. Iya, gitu. iya. Yang mungkin buat orang lain aneh lo ya gitu. Ini kan paling repot kok lo seneng gitu loh. iya. Aku juga nggak tahu kenapa terus seneng. Nah dari situ dari ngelihat Mas Rako itu langsung kayak gue mau jadi Astrada gitu. Itu langsung bisa disebutin bahwa mau jadi Astrada. Iya, walaupun perjalanannya nggak langsung jadi Astrada ya. Maksudnya ya itu karena sama ikut Rudi, terus Rudi diajak sama Miles untuk ngerjain ADC kan. Lu ikutan waktu itu? Rumah Ketujuh dulu awalnya Rumah Ketujuh aku ikut jadi PA terus ADC ikutan. PA juga? Iya. ADC udah ikutan? ADC waktu itu syutingnya malah enggak, tapi kita aku bantuin Sabto nyari talent, jadi udah kayak ikut tim casting ADC gitu. 1 lah, ADC ya, 1 ya. Siapa yang ikut dicari di ADC 1? Nah yang lu dapatin? Iya bareng-bareng waktu itu kita Iya. pokoknya setiap pergi itu pasti aku waktu itu kalau ngesting tuh Astrada selalu ikut. Mas Rako jadi ada Mas Rako, ada Sabto, ada waktu itu orang produksinya namanya. Yang kalian dapatin siapa waktu itu? Waktu itu lewat Kemang lihat ada billboard close up waktu itu. Mas Rako bilang, "Nih cowok keren nih. Kita cari yuk sampai dapat." Nah, waktu itu nyari Niko kayak ke Mas Sulung ya. Kalau nggak salah ya aku lupa. Belum, deh. zaman itu belum. Oh, belum ya. Jadi takutnya gue belum kena Niko tuh. yang nonton ada anak muda nggak tahu ADC adalah ada apa dengan cinta ya. Harus Oh kita iya, ada panjangin. apa dengan cinta lupa. Takutnya Gen Z nih Gen Z. Takutnya ya. Gen Z kalau nggak tahu belum. Iya gitu belum terus notice. habis itu terus kita nyari ceweknya kan, nyari ceweknya nongkrong tuh di depan sekolah Perancis. Jadi dari awal tuh Dian belum maksudnya Mbak Mira pun bahkan sama Mas Riri belum. Dian itu Sabto yang nemuin. Jadi bahkan Dian, dari awal nggak biasa kan saudara suka atau penulis suka udah ngobrol pokoknya Si main Dian jalannya ini gitu ya. dulu, yang lainnya baru ngikut. Ternyata belum. waktu itu kan Dian emang udah model kalau nggak salah. Iya betul. Gak disampul. Gak disampul. Gak disampul terus Sabto ya udah Sabto approach Dian ke Rudi, Mbak Mira dan Mas Riri gitu. Malah duluan Niko yang di lock. Aku lupa kayaknya Dian dulu. Baru Nah Niko. terus Asti ini juga proses sampai menemukan Asti juga lu ada di sana juga ikutan juga. Aku lupa ya udah lama banget Mas Ung, iya tapi sih. yang aku inget cuma Dian sama Niko sih waktu itu gimana oke. nemuinnya. Apa aku nggak diajak waktu itu aku lupa. Nyari lokasi aku ikut gitu maksudnya. Pokoknya aku tuh ngintil terus pokoknya Mas Rako mau kemana pokoknya aku ikutin gitu karena aku mau tahu nih dia ngapain aja. Iya. Ini tempat belajar lu sebenarnya kayak gitu betul. kan. Iya. Berarti itu ADC memang setelah Rumah Ketujuh itu setelah ADC kan? Kalau syutingnya sebenarnya Rumah Ketujuh dulu, baru ADC. gitu. Tapi Tayangnya rilisnya ya. ADC dulu ADC baru dulu. Rumah Ketujuh. Oke, Iya, benar. Berarti akhirnya
setelah abis rumah ketujuh apa? Janji Joni. Rumah ketujuh enggak, habis rumah ketujuh ADC, terus habis ADC aku ngesting untuk Suhoki Miles juga. Oke. Aku Ini ngesting. perjalanan lumayan panjang sebelum menuju kursi sutradara, kursi Astrada ya. Iya. Aku ngesting Suhoki itu pekerjaan terlama ngesting itu setahun kalau nggak salah. Itu bareng Sabto juga tuh. Itu bareng Sabto juga. Tapi memang ngesting doang. Tadinya mau jadi telco juga kan. Tapi terus ada tawaran jadi Astrada. Sebelumnya aku udah ngerjain film pendek sama Kaliana, sutradaranya Bang Joko. Waktu itu belum Astrada, waktu itu apa sih? Clapper. Oke. Script continuity, sorry. Waktu itu script continuity. Udah telco casting. Bukan Clapper enggak? Script continuity tapi Clapper juga waktu itu. Di 2 tuh, slash tuh. 2 kamera. Bisa jadi produser. Terus, ya udah habis itu aku ngesting buat Gi, terus Kaliana nawarin jadi Astrada 2 untuk Janji Joni waktu itu. Aku izin kan. Aku pernah bilang sama Mas Riri Riza, Mas aku pengen jadi Astrada, apa aku sekolah lagi ya di aja. Nggak usah, lo ikut gua aja. Waktu itu syuting Suhoki, lo lihat Astrada gua kerja gitu kan. Ini lo lebih banyak dapat pelajarannya dibanding kuliah, maksudnya prakteknya. Gitu. Jadi lu nggak usah kuliah lah, disaranin nggak perlu. Ya, ya kan. Di ujung-ujung selesai mengcasting, aku cerita kan, Mas aku ditawarin jadi Astrada di Janji Joni di Kaliana. Ya udah lo syuting aja deh. Lo mau jadi Astrada kan? Ya udah, ini kan udah beres, lo tinggal aja. Emang udah beres waktu itu? Waktu itu udah beres, tapi kan harusnya aku ikutan syuting kan, maksudnya sebagai telco gitu, walaupun banyak nih telco yang lain. Iya. Oke. Tapi karena gimana dilema tuh waktu itu, aku yang kayak nih Astrada nih yang ditawarin, untungnya ya udah kejar aja gitu kan. Nggak menyesal kan akhirnya sampai sekarang? Enggak. Karena itu akhirnya perjalanan pertamanya akhir mencoba Astrada di situ berarti ya. Jadi lu udah mulai dari Janji Joni sampai sekarang itu selalu Astrada. Iya. Ya kan? Awalnya di Astrada 2 dulu ya. Astrada 2 dulu. Berapa lama akhirnya sampai Astrada 1, Des? Astrada 2 tuh aku Janji Joni, The Bee Gees, Star Vision. 3 film atau 4 film langsung Astrada 1. Nah, mungkin bisa diinikan juga kali ya, dijelasin juga ya buat teman-teman juga pengen tahu sebenarnya bedanya Astrada 1 dan 2 tuh apa sih, Des? Kadang-kadang kan ada Astrada 3 juga kan kalau di sebuah produksi film yang besar skalanya kan. Nah, oke. Kalau yang aku pahami, yang aku tahu gitu, sebenarnya Astrada 1, 2, 3 itu cuma berdasarkan kebutuhan sama besar atau enggaknya sebuah produksi atau sulit atau enggaknya sebuah skenario gitu kan. Kalau misalnya kayak contohnya kayak iklan gitu kan, kita cuma 1 Astrada, ya udah Astrada gitu kan. Cuman karena ini film lebih besar, lebih lama, mungkin lebih kompleks. Astrada 2 tuh kalau dulu aku pertama kali jadi Astrada tuh yang membagi tugas tuh Bang Joko Anwar. Jadi Astrada 1 lo ngurusin ini, Astrada 2 waktu itu aku jadi kayak talent, maksudnya schedule talent reading, bukannya syuting tetap Astrada 1. Terus kayak berhubungan sama make up, wardrobe gitu. Terus waktu itu ada Astrada 3 tuh yang pegang berhubungan sama art. Tapi balik lagi itu kebijaksanaan masing-masing. Jadi kayak mungkin sutradaranya yang ngatur seperti Bang Joko, atau ya ada sutradara yang lo butuh berapa temen gitu, maksudnya Astrada 2 nggak butuh, ya udah lo yang bagi ya gitu. Ada yang gitu jadi sih. dalam beberapa itu bisa saja sutradaranya karena dia udah tahu jam terbang daripada pengalaman dari Astrada 1 itu, jadi udah lu atur aja. Kalau misalkan lu gak butuh orang, ya lu sendiri aja ngertiin semuanya. Atau misalkan lu butuh Astrada 2 atau 3 kayak gitu ya. Seperti itu. Walaupun mostly Astrada 1 ya pasti yang ngatur jadwal kan udah pasti Astrada 1. Yang nge-lead utamanya justru Astrada 1 dibanding Astrada 2 kan. Yang call di lapangan kita bilangnya itu Astrada 1 kan. Nah, gue sekalian juga ya, Dip, lu kan jadi produser juga ya. Jadi misalkan di dalam semua produksi nih, jadi biar teman-teman juga bisa dapat gambar yang lebih clear lagi. Misalkan sebagai produser itu biasanya ada call nggak sih untuk menyetujui? Lu ngerasa misalkan dalam sebuah produksi ini, gua cuma butuh 1 Astrada aja misalkan contoh ya, atau cuma 2. Tapi misalkan kebutuhannya sutradaranya butuh 2
2 sutradara Astrada atau 3 itu loh. Nah itu biasa gimana Dip? Kalau case-nya seperti itu? Sejauh ini sih dari produksi gue ataupun talent-talent gue yang jadi director, skalanya memang cukup gede, pasti rata-rata 2 sih minimal. Cuman biasanya strategi gue adalah 2+1. 1 itu adalah gue menyiapkan Astrada yang kira-kira kayaknya dia bisa buat belajar someday, bisa naik ke 2, bisa naik ke 1. Jadi ini Astrada magang namanya. Yang ketiga gue taruh di magang. Ada yang pernah gue magang dan sekarang udah Astrada 1. Jadi memang dia punya potensi. Jadi kita selalu pengennya regenerasi. Kru kan regenerasi itu sangat diperlukan banget. Nyari kru itu lebih susah dari nyari talent. Setuju. Itu aja. Oke, jadi di Astrada 1, Astrada 2 plus Astrada magang. Biasanya gitu ya? begitu. Gitu. Kan nih Mbak Desi ini ibaratnya udah kerja dari dekade 90-an, dekade 2000-an, dekade 2010-an dan dekade 2020-an. Udah bekerja di 4 dekade. Gak usah ditanya umurnya ya. Dari dipanggil D sampai dipanggil Kak nih. Belum aja ibu gue. Jangan dipanggil tante ya. Gak ada pokoknya. Ya. Boleh sama teman anaknya. Teman anaknya boleh kan. Berarti kan lu udah kerja di 4 dekade. Apa perbedaan yang signifikan bekerja tahun nggak usah 90-an dan 2000-an aja deh, perbedaannya apa sih? Iya. Aduh apa ya? Dibanding maksudnya kalau dari non digital ke digital kan udah jelas ya. Tapi secara produksi itu ada perbedaan nggak sih? Secara produksi kalau dulu tuh kayaknya persiapan ya ini yang paling nempel ya. Kalau dulu tuh kayaknya persiapan lama banget. Syutingnya ya mungkin standar bisa sama tapi kebanyakan pokoknya nggak pernah tuh dulu kayak syuting cuma 16 hari itu susah gitu loh. Maksudnya waktu filmnya Rudy yang tragedi aja itu kayak film indie yang cuma berapa pokoknya yang gitu itu aja kita kayak seminggu lebih gitu kan. Bintang Jatuh nggak ikutan? Bintang Jatuh waktu itu nggak ikutan. Itu yang persiapannya lama yang bener-bener ya. Sekarang aku ngesting aja bisa setahun gitu kan karena emang susah dan emang pengen bener-bener bener-bener dapet seperti karena apa itu namanya film biografi ya. Itu sih yang pertama. Terus yang kedua kayak bedanya aku nggak tahu apakah ini lebih baik atau lebih kayaknya sih mungkin lebih efisien aja gitu ya. Dulu tuh Astrada ngesting sendiri. Sekarang masih ada sih mungkin kayak sutradara senior juga lu aja deh ngesting. Which is nggak apa-apa gitu loh. Mungkin karena kan lo udah tahu nih maksud gue. Maksudnya yang kebutuhannya kayak gimana. Maksudnya kreatif sutradara pertama dan terdekat kita yang dapat gitu ya. Mungkin ada beberapa dari kayak pemain utama tuh Astrada yang ngesting gitu, maksudnya biar nggak terlalu lama kah atau apa gitu. Karena kalau ke telco atau ke casting director kan kita ada 2 kali pesan biasanya gitu. Tapi kalau dulu tuh Astrada juga ikutan, jadi aku mengcasting selalu sama Astrada. Itu dulu tuh gitu. Astrada 3 waktu itu. Gitu. Terus nggak tahu itu mungkin karena aku nggak tahu itu emang peraturannya atau gimana ya. Dulu kayak nyari lokasi pun Mas Rako jalan gitu. Awalnya tuh Mas Rako ikutan jalan gitu. Jadi kalau dilihat tuh kan sebenarnya paling highlightnya yang paling beda adalah durasi kerja kayaknya yang dulu sama sekarang tuh. Kayak sekarang kan kayaknya kayak baru kepikiran mau syuting film juga ada tuh. Maksudnya dari persiapan sampai ke palingnya 3 bulan lah, 2 bulan, 3, ada yang 2 bulan loh. Gue pernah dengar 2 bulan dari mulai persiapan sampai selesai syuting 2 bulan. Gue nggak tahu baru kepikiran semalamnya bagaimana tuh. Kayak kalau gue ingat film-film dulu ada setahun lah tadi kan. Atau paling sebentar persiapan doang ya, paling 2 sampai 3 bulan tuh persiapan. Itu baru doang. Persiapan kan. Kita kurang lebih total 6 bulan lah minimal ya. Nah, gue pengen nanya nih ya. Untuk yang dekade sekarang nih, 2020-an ya, kita kan di 2010 sampai 2020-an lah ya. Lu persiapan yang paling cepat itu berapa lama yang lu pernah ngalamin? Ikut dari awal ya, ikut dari awal ya, jangan menggantikan nih. Bukan menggantikan. 1,5 bulan atau 1 bulan kalau nggak salah. Buat lo tuh ideal nggak? Enggak. Cuma karena ini kan maksudnya waktunya berubah gitu ya. Kalau itu sekarang balik lagi ke aku, lo mau ngikut atau lo mau kekeh sama yang lo pikir ideal tapi udah nggak ada sekarang. Sebagai Astrada 1, lu bagaimana menyikapi itu?
Nah kalau sekarang kalau aku tuh merasa terbantu ya, maksudnya kalau dulu tuh Asrada ngesting juga, Asrada ikutan hunting lokasi. Kalau sekarang kan minta tolong orang lokasi. Maksudnya ada part-partnya sendiri yang gue jangan diganggu dulu ya, gue ngerjain ini dulu ya, bisa gitu loh, bisa kayak kita pisahin atau ya udah lokasi urusan anak lokasi dulu sampai dapat, baru kita yang datengin, baru kita reki atau hunting lagi. Ngesting pun lo ngesting dulu deh kalau misalnya emang permintaan sutradara des casting yang ini si A si B, tapi nggak semuanya. Nah jadi emang lumayan terbantu sih, mungkin mensiasatinya dengan itu ya, dengan ditambahnya orang-orang yang ya udah kerja pos-posnya udah ada gitu. Mungkin bedanya gini Mas, kalau sekarang tuh ya kita harus berpacu waktu karena talentnya udah harus syuting film lain. Itu dia. Terus krunya udah harus yang project lain. Oh iya. Ini tanggal tayang udah ada. Ini dialamin kok sama produksi baru ini ya Des. Atau kalau bagi yang mau OTT, dia mau segera soalnya OTT-nya minta kita segera buat tayang tahun ini juga. Nah, sebenarnya dulu kayaknya nggak ada kebutuhan harus ini harus itu. Nggak ada, dulu tuh selesai syuting tuh kayak abis ini ngapain lagi ya? Lagi ya masih lama. Kalau sekarang kan baru belum selesai syuting aja banyak gitu loh. Schedule gitu. Kalau dulu tuh film tuh suatu hal yang langka masih dulu kali ya. Tapi kalau zaman dulu ya cast kita sebut aktornya lah ya. Abis main tuh bahkan dia belum tentu ada film lain lagi ya. Dia atau mungkin ada kegiatan lain tapi bukan di film kali. Bisa aja setahun satu. Iya. Dan kan mereka juga kayak, aku ingat ya, mungkin masih kayak Lukman Sardi gitu ya, selesai syuting, aduh gue istirahat dulu masih kepikiran, masih nyantol karakter ya. Dia tuh emang butuh itunya. Kalau sekarang tuh kayaknya kasihan aktor-aktor selesai syuting masuk. Iya, mereka harus cepat keluarin untuk masuk karakter baru. Iya benar sih. Iya kan kadang ada lagi di satu film lagi promo, di film sana lagi reading. Itu banyak kan yang begitu kan. Itu yang kadang ditolak nggak mau, tapi kok malah ada yang back to back syuting juga bisa diatur. Ada juga ada juga yang begitu ya. Tapi lu nggak pernah ngambil project yang back to back begitu kan? Nggak sanggup aja sih. Maksudnya kayak aku nggak adil buat sutradara dan produksi sini kalau aku bagi, dan nggak adil juga yang sini, kasihan kayak dapat sisaannya aku doang. Punya etos kerja yang gitu yang bagus. Nah tapi pernah gini juga nggak back to back, tapi lu selesai nih syuting, seminggu atau 10 hari lagi udah masuk lagi yang judul baru, pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah. Oh nggak pernah. Nggak pernah, kecuali gini kayak yang duluan mundur. Yang duluan mundur jadi mendekati, tapi kebetulan nggak tahu kenapa yang di belakang juga mundur, jadi tetap dapat waktu yang istirahatnya ada breaknya dulu. Iya, ada breaknya juga. Salah satu yang paling krusial perbedaan dari syuting tahun dulu sama sekarang kan digital sama non digital, pita film lah. Gimana sih dulu zaman kita kan, sekarang mau tek mau petek berapa kali juga ya udah gitu. Sementara dulu kan harga pitanya mahal benar ya. Wah dulu deg-degan banget ya. Sebagai Astrada kan nge-call-nya juga dulu juga ya. Dulu deg-degan banget. Bukannya aku aja yang nge-call. Seaktor-aktornya tuh awas lu salah. Iya, tuh dulu tuh semuanya deg-degan. Jadi dulu tuh latihan. Pas latihan menurut kita nih udah oke. Kita take ya, terus aktornya tadi udah sekali gitu, yang bener-bener latihan dulu, latihan tuh berkali-kali udah ya gitu, terus baru take. Ada juga yang kayak di take di latihannya cukup nih kayaknya sekian menit kan dihitung kan askam atau lodurnya cukup. Begitu take kok lebih lama belum habis scene-nya tapi udah habis. Wah itu aduh sebel banget kan. Di sana tuh bukan cuma soal retake, durasi juga durasi karena dia nambah pita lagi ya. Iya kan, kalau udah tinggal kayak 2 menit kayak satu dialog habis itu cut gitu kan. Tiba-tiba pitanya habis tuh yang udah sebel banget. Berarti gitu. Kalau kayak gitu tuh mereka nyiapin pitanya udah dalam sehari, emang pasti ada cadangan ya? Nggak ada kejadian pitanya nggak ada terus beli dulu kan? Oh nggak ada, tapi selalu diingetin gitu. Misalnya line produser atau produser kalau udah kayak tinggal 2 tuh pasti tinggal 2 can ya Des. Oke. Ada deg-degan, ada senengnya gitu. Asik pulang cepet nih tinggal 2 can gitu. Tapi yang aduh adegannya masih berapa scene lagi gitu yang penggantian pita 2 can itu ya pasti lebih lama daripada penggantian memory card kan? Betul. Ngesetnya kan? Betul. Ngeset dulu. Walaupun ya, tapi nggak tahu ya. Aku waktu syuting kayaknya ya nggak lama banget karena kayak
mereka jago-jago aja sih. Cuman kan memang harus lebih hati-hati. Iya. Gitu. Kalau anak lama yang main kaset kan kaset bisa ditimpa ya. Kalau pita nggak bisa ditimpa. Lah kan kalau kaset kan zaman dulu kita timpa aja. Kalau dibuka dulu, dibakar terus ditutup lagi biar gambarnya agak-agak gimana itu bisa. Cuman kalau udah ada gambarnya terus ditimpa aku nggak tahu deh. Nanti bisa ditanya di OP. Dia belum tahu nggak satu hal yang gue amazed ya, yang gue amazed itu untuk Astrada 1 itu adalah energi mereka loh. Energi mereka itu sama persisten mereka itu untuk bisa konstan selama syuting itu. Betul. Karena mereka yang selalu bilang apa? Take mereka kan? Iya kan? Cut juga mereka kan? Jadi mereka yang selalu kan? Mereka yang selalu dari kalau kita bilang syuting dari subuh sampai tengah malam itu energi mereka kan harus konstan kan. Nah itu yang selama ini ya yang buat gue itu gue cukup amazed sama ini loh, sama energi sama daya tahan daripada Astrada. Nah yang gue pengen nanya ke lu nih Des, bagaimana lu sebagai Astrada itu bisa memaintain itu sih? Itu gak gampang loh. Yang pertama aku mau koreksi sedikit, yang cut sutradara ya Mas Ulu. Bukan. Kalau yang jelas emang Astrada tuh fisik dan maksudnya kita mikir juga, tapi fisik juga mesti bagus ya, maksudnya mesti fit gitu. Aku pernah ngalamin dari yang kalau muda kan lu suruh gua lari berapa lama cuek gitu. Cuman aku pernah kayak mulai mengalami kayak cedera lutut kan aku olahraga juga kan cedera lutut, menggemuk, nggak bisa jalan. Itu sebenarnya ini mungkin agak di luar konteks Astrada tapi perlu ya, maksudnya berhubungan gitu, maksudnya merasa kayak terhambat kerjanya karena kan kita nggak selincah. Kalau misalnya kita lagi nggak usah lagi syuting, lagi reki aja, departemen lain atau sutradara sama DOP kita sama art director kita lebih lincah, itu kayak beban gitu. Gue belakangan lagi gitu kan. Sementara kan kita harus tahu sutradara maunya apa duluan gitu. Kalau bisa kita di baris terdepan itu kalau misalnya lagi nggak sehat lagi itu tuh aku ngalamin ruginya gitu. Jadi kalau mensiasatinya biasanya biasanya dulu aku sebelum ditawarin mau syuting yuk gitu kan. Nah itu di tengah-tengah persiapan itu biasanya aku barengin sama olahraga sih. Barengin sama olahraga sebelum syuting, kalau bisa tidurnya yang cukup. Yang kayak gitu-gitu. Nah kalau sekarang aku udah kayak, kalau dulu makan apa aja aku bodo amat. Sikat. Kalau sekarang gue mesti sehat nih, jadi kayak makannya juga dijaga. Tapi yang jelas sebelum syuting tuh olahraga dirajinin dulu. Kalau aku gitu. Salah satu yang krusial tuh sebenarnya kalau kita datang ke lokasi syuting ya Mas. Gua mas sebagai produser dan punya PH juga pengennya, salah satu impian gue adalah membuat syuting sehat dengan jam kerja yang dengan tidur cukup lah. Kita aja berdua yang nggak sebagai kru gitu kan, kadang-kadang kalau tidur kurang aja berasa kan. Sementara lu syuting kan Nah itu 16 hari 20 hari. Nah itu loh. Oke. Kalau jadi gini, kalau aku tuh biasanya kalau deal-dealan sama produser, yang pertama adalah aku baca dulu, boleh baca dulu nggak? Yang kedua skrip ya maksudnya. Baca skrip. Yang kedua hitung kasar nih, kira-kira sekian gitu. Hari. Jadi aku yang pertama aku deal-dealan pasti hari. Jadi aku dikasih berapa hari? Misalnya 18 hari, pas aku baca 25 hari nih. Tawar-tawaran ya aku maunya di atas 20. Kalau nggak bisa harus 18 hari. Aku pernah mundur cuma karena aku nggak di deal hari syuting. Karena tahu pada kenyataannya pasti dari jam callingan ke jam rep tuh pasti sisanya pendek banget untuk istirahat ya. Iya, karena dulu ada Astrada senior yang pernah ngajarin aku, oke, memang kita idealnya tidur 8 jam. Tapi kalau di syuting kita bikin 6 jam di luar perjalanan kalau bisa gitu kan. Nah, itu aku pegang terus gitu. Kalau bisa 6 jam, kalau nggak bisa ya jangan tiap hari gitu. Nah, jadi aku berpegang sama nasihatnya, pesannya dia. Jadi yang aku harus siasatin ya harinya dulu nih, lu deal nggak sama gue gitu kan. Kalau misalnya enggak, gue nggak berani. Bukannya nggak berani, aku tuh nggak tega. Maksudnya gini, semua kan dari call aku hari ini callingan jam berapa, rep jam berapa. Ketika kita lihat, pernah sih kecolongan, aku pernah semua kru tuh capek banget gara-gara callingan aku. Itu bebannya sih kalau buat aku sih beban ya gitu. Belum kalau molor kan. Belum kalau molor, belum kalau itu kan
kayak capek ya kerjanya pasti lama. Betul. Gitu kan. Nah itu yang aku jaga sih pasti harinya dulu. Yang kedua ya itu maksudnya kayak kalau bisa 6 jam nih, kalau enggak diumumin nih besok kayaknya kita cuma segini, tapi lusa kita callingannya lebih siang, paling aku gitu sih. Ini buat teman-teman biasanya Astrada itu membuat call sheet tuh rundown. Kita gampang. Rundown syuting. Syuting di mana, di callingan itu datang ke jam berapa, sampai pulang perkiraan jam berapa. Syukur-syukur kalau perkiraan jam 12 pulang jam 9, alhamdulillah ya. Kalau biasanya jarang. Kalau jam 12 pulang jam 4 Astrada pusing. Ya itu biasanya ada hujan mungkin atau ada sesuatu. Jarang lah, ada teknis lah. Kan? Kalau itu pusing di calling sama manajer lah diapaannya gitu kan. Apalagi yang kayak pesawatnya besok pagi dia mesti pulang. Wah itu aduh itu gimana ya. Kalau lu biasanya buat call sheet ya Mbak, gue udah bikin nih callingan jam 6 selesai jam 12 malam deh gitu. Itu aja udah sisa tinggal 6 jam sebenarnya kan. Dinego sama produser or siap. Ini jangan gini jam 2 lah, tambahin lagi 1 scene lagi. Biasanya gimana? Aku akan fight dulu. Di mana ya pertama akan fight dulu, tapi di mana-mana memang call teratas call produser kan. Aku bilang oke, jam 2 tapi besok callingan jam 10. Atau jam 11 gitu. Ya kalau ini pagi deh ya nggak bisa dong mas, lo sih nyiksa orang kalau misalnya jam 10 besok. Aku akan gitu. Kalau dia oke aku calling jam segitu, tapi besok kalau mereka kerjanya lama aku nggak bisa nge-push gitu loh. Maksudnya tetap karena harus itu buat jaga semuanya itu. kan, bukan cuma aktor tapi juga kru juga dong. Yang kasihan tuh kadang-kadang kan kru yang ya mungkin kayak aktor dan Astrada sutradara itu udah bisa pulang duluan, sementara yang nge-set tuh ngebongkar aja kan dia masih butuh waktu 1-2 jam kan. Aku pulang belakangan mas, kalau yang lain udah sepi baru gitu. Jadi lu selalu seperti itu, Astrada selalu pulang belakangan? Enggak juga sih, kalau kayak aduh besok berat nih gue mesti ngacak ada misalnya sakit atau apa itu duluan ya gitu biasanya. Cuman kalau misalnya ini masih enteng nih kayak kemarin 2 judul aku pulang perkiraanku pulang jam 6 sore tapi ternyata jam 4 gitu. Jam 4 sore yang aduh ini masih seger nih. Udah itu aku tungguin sampai Sekarang pertanyaannya gitu. Kalau kita pulang harusnya jam 10 malam, akhirnya jam 2 malam tuh kayaknya orang udah kayak udah lumrah sebel banget gitu kan. Ternyata lu harus pulang jam 10 malam, jam 4 sore udah pulang. Ternyata udah selesai, udah beres. Scene udah ditarik semua. Produser soal, kenapa lu bisa bikin kayak gini? Kenapa nggak harusnya ditarik ya scene-scene yang kan lu berarti salah, suka ada kayak gitu aku selalu ada standby scene kalau misalnya pulang cepet kita tarik bukan pulang cepet maksudnya wah kok udah rap misalnya aku bikin jam 10 malam tapi jam 4 sore udah selesai ada 2 scene yang besok nih mau diambil nggak, aku biasanya gitu tapi yang tidak menambah pemain nggak harus didatengin lagi yang gitu, memang udah standby semua di sana semuanya dan setnya juga masih sama bisa lah gitu ya. Iya kadang-kadang kan produser yang nanya kenapa bisa begini, kan harusnya dari awal ya itu kan emang talentnya one take semua jangan-jangan. Bisa jadi kalau seperti lagi itu. mulus kayak beberapa setahun 2 tahun yang lalu aku ngasistenin gitu jam 6 selalu aku jam 6 jam 7 jam 6 jam 7 nih kayak gampang nih jam 6 hari pertama jam 4 aku di sini jam 4 nggak ada lagi, nggak ada mas habis ya udah setnya harus pindah. Tapi lu penganut lu penganut Astrada yang memang penganut syuting sehat kan? Kalau bisa syuting sehat sih, tapi nggak bohong aku pernah syuting yang kayak pulang jam 3 pagi. Karena situasi kondisi lah kan seperti itu. Dari segala macam puluhan project itu kan berarti Mbak Desi udah bisa memilih sebenarnya untuk project mana yang diambil, kecuali nggak ada sama sekali ya udah kan tadi ya. Kalau harus memilih di antara sekian banyak film tawaran yang datang, biasanya pertimbangannya apa dulu? Aku selain budget ya? Cerita sih. Oke. Tapi budgetnya kecil, yang satu lagi aku sering kok. Pelan langsung. Sutradara pertimbangan juga nggak? Sutradara kalau ada pilihan pertimbangan. Kalau emang nggak ada pilihan aku biasanya cerita. Jadi cerita jadi pilihan nomor 1. Selain V ya? Iya selain V. Anggaplah V-nya semua sama. Anggaplah V-nya semua sama. Cerita. Urutannya nih ada 3 nih misalnya. Cerita, sutradara, production house. Oh sutradara dulu, cerita. Sutradara, cerita baru PH. Jadi PH-nya terlepas dia punya historis project-project sebelumnya, quote unquote misalnya kita pernah dengar produksinya agak berantakan. Oh itu pertimbangan lain sih. Aku yang terus pertanyaan lagi produksinya siapa? Maksudnya LP-nya bisa nggak nih ngobrol sama aku? Karena memang kalian harus dekat kan dengan LP kan. Karena kadang-kadang ada
Iya. Pasti ditanya LP siapa, kalau enggak Iya. kita kan ngelihat history juga ya. Walaupun kan kadang-kadang orang dia udah tobat kok. Bolehlah dikasih kesempatan kedua. Jadi tadi urutannya kalau bisa sutradara, cerita, dan pastinya PH-nya siapa dan krunya siapa juga jadi pertimbangan pendukung buat yang dua ini ya. Iya. Oke. Terlebih produksi, karena yang akan kerja sama-sama aku kan, maksudnya Astrada juga bagian dari produksi kan. Gitu. Iya. Dan sekarang kan kalau kita lihat ya, sekarang situasinya kan film kita lagi udah menuju normal banget lah ya kayak gitu. OTT kan juga lagi banyak juga. Nah, selama ini lu cuma mau ngambil film aja atau lu juga ambil series juga as Astrada? Series sebenarnya aku belum pernah sama sekali. Sama sekali belum pernah. Kenapa berarti belum? Kenapa? Karena series itu muncul ketika aku baru selesai melahirkan, baru aja melahirkan kan kalau nggak salah. Nah itu aku ada yang kayak, wah anak gue ditinggal 5 bulan gimana nih gitu kan. Nah terus itu yang pertama, yang kedua kebetulan setiap ditawaran series itu ada film, which is aku pasti lebih memilih film. Balik lagi karena anakku durasi kerja ya. Iya series lebih panjang ya. Gitu sih. Penasaran sih kalau sekarang tuh, penasaran, saya anakku udah besar, udah bisa ditinggal, udah sekolah. Sekarang sih penasaran, tapi kayak gue kuat nggak ya? Gitu sih sebenarnya. Tunggu callingan dari Imaginary. Amin. Ya kan? Amin. Belum bikin sih sejauh ini. Nah terus gini lagi nih, aku pengen nanya juga. Maksudnya kan Desi kan sebagai Astrada itu kalau dibilang udah cukup kawakan lah ya, dengan jam terbangnya sudah sangat tinggi. Nah kedepannya ini, kalau misalkan kan kita gua selalu percaya semua orang tuh kan selalu kan kita selalu aim yang high and higher kan seperti itu. Nah, lu ada kepikiran nggak misalkan kalau misalkan lu mau aim yang lebih tinggi lagi itu, lo memilih sebagai sutradara apa produser? Tadi Dipa udah sempat mention kan bisa jadi produser nih kayak gitu loh. Karena biasanya Astrada tuh jenjangnya yang buat orang suka mikir Astrada ke sutradara. Menurut gua Astrada tuh ke produser. Jadi lu kalau misalkan nih lu mau lebih tinggi lagi tuh lu mau kemana nih? Ke produser sih. Produser ya. Cuman memang gini, aku tuh tertarik sama menulis ternyata. Iya. Nah, aku tertarik sama menulis udah lama karena aku sahabatan sama penulis ya awalnya. Terus kok kayaknya enak juga. Sebelumnya kan sebelum di film aku memang copywriter. Jadi aku terbiasa menulis gitu. Walaupun menulis cerita buat iklan. Aku pernah ngobrol kok kayaknya gue iya lo enak. Maksudnya waktu itu karena udah punya anak, lo bisa abis meeting lo pulang lo ngerjain gitu. Maksudnya paling meetingnya berapa kali. Nah, aku sempat nyobain waktu itu. Ikutan nulis series buat dia, jadi under dia gitu ya, head writernya dia, terus ada beberapa anak-anak. Aku sempat berapa judul, 2 judul kok, apa 3 judul aku sebagai lupa. penulis. Sebagai penulis. Jadi beberapa episode kok enak ya gitu. Jadi aku antara nih gue produser apa penulis ya gitu sih. Tapi kalau dua-duanya bisa why not gitu kan. Iya. Mungkin. Iya, karena kan nggak ada ya sama kayak Mita dong. Mita kan produsernya nulis juga kan dari cerita. Cuman yang sepengetahuan gue belum ada adalah jadi Astrada dan penulisnya adalah Astradanya. Belum ada ya? Saya ingat gue belum ada. Apa? Filmnya Rudi Sudjarwo yang Asti main. Yang mana? Aduh apa sih? Itu Titin Watimena yang nulis di Astradanya, yang Asti tentang sama dia. Tentang dia kalau tentang dia. Berarti masih udah lama. Tentang dia udah lama. Berarti udah bisa lagi, Mbak. Masih bisa lagi. Itu 2000-an awal lah itu. Udah bisa lah berarti. Karena kan dia mengastradakan tulisannya dia sendiri. Pasti lu lebih semangat. Karya lu sendiri. Dan pas lagi nulis, oh ini susah aja. Bisa ya gitu. Gak usah kayak gitu. Dikit aja ekstrasnya gitu. Gue tuh penulis, talent gue kan rata-rata juga penulis. Penulis dia tahu kalau dia nggak akan ngedirect, dia buang ngayal lu terserah, wah udah bukan gue, ntar siapa. Tapi kalau dia yang direct, pas nulis nggak jadi, kan ntar gue yang direct, nggak jadi. Ini susah. Kalau kemarin sih aku nulis gitu, lo berapa orang kan karena series kan jadi banyak penulis. Lo berapa orang? Gue segini, banyak banget sih, nggak mau segini. Biarin aja sih Mbak, bukan kita yang kerja gitu kan. Terus untungnya kayak Titin Watimena gitu, jangan gitu nanti kamu mau disayang produser nggak? Kayak gitu, jangan bikin susah tuh kan gitu. Kalau aku kan kayak, duh kasihan Astradanya nih, kayak gitu. Iya sih, benar sih. Walaupun aku nggak tahu mungkin itu salah apa enggak gitu. Iya, dia bikin skrip horor, seseorang membelah laut, mampus kan langsung. Dari perjalanan puluhan tahun ini sebenarnya, tapi lu tuh dari kecil sempat mikir kerja di dunia film gak sih?
Kan ada ya orang ngayalnya. Dari kecil aku belum tahu jadi apa sih. SMA aku pengennya jadi fotografer karena aku suka motret, entah kenapa kayak ini sampai bagus sekarang nih. kelihatan Sampai ya. sekarang masih aku suka motret. Iya kelihatan kok. Sempet sambil kuliah aku motret. Kayak tapi motret kayak ulang tahunnya adiknya temen, terus kayak ada kawinan aku diajak sama kakakku fotografer kan, terus dia suka kadang-kadang ngambil ada kawinannya si ini nih, terus aku ikut dong gitu. Cuman ternyata aku nggak suka motret kawinan karena kita harus rapi nih. Sementara kalau motret kalau rapi aku nggak bisa jongkok yang kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau kayak ulang tahun, kalau kayak ada acara apa, kalau aku pernah motret kayak dulu tuh Kobatama. Oke. Nah itu paling aku motret itu yang kayak olahraga gitu-gitu aku suka. Sampai sekarang itu jadi hobi. Dulu jadi dari fotografer terus ke gambar bergerak lah ya gitu kan, terus kok kayak enak gitu. Memang udah suka nonton film gitu. Ironisnya begitu udah jadi pekerja film malah jarang nonton filmnya gitu. Maksudnya ke bioskopnya malah jarang gitu. Tapi film yang lu sebagai Astrada terlepas kalau ke gala premier, kalau ternyata ini lu tonton nggak? Gue suka menemukan loh kru-kru yang ternyata sampai proyeknya selesai belum pernah nonton filmnya. Oh kalau aku nonton. Oke. Bahkan ada aktor yang kadang suka nggak mau nonton filmnya sendiri. Iya ada Asti tuh suka cerita. Dia suka nggak mau nonton, nggak mau nonton actingnya dia sendiri kan. Iya. Kalau aku nonton either cuma sama suami aku atau kayak nonton film gue dong, ayo dong. Itu rame-rame gitu. Oh oke. Tadi kuliah komunikasi tapi pilihan lu sendiri nggak? Sebenarnya awalnya pengen sekolah film. Oh berarti sebenarnya udah sempet dong. Iya tapi karena jadi dulu kan kalau zaman kita kan ya maksudnya dulu cuman ada satu sekolah. Cuman ada satu sekolah di Indonesia yaitu di Jakarta kan, IKJ doang gitu kan. Jadi kayak ini nggak ada pilihan lain nih, maksudnya nggak ada perbandingan. Terus bokap itu dosen komunikasi. Oke. Jadi terus kayak aduh nggak boleh nih film kan, pokoknya nggak setuju lah. Kuliah di Jakarta? Di Jakarta. Karena nggak setuju film, terus aku cari apa jurusan yang kira-kira ada hubungannya nih gitu kan sama aku seneng either motret atau pas aku lihat komunikasi ada pelajaran fotografi, udah gue komunikasi aja gitu. Lu nggak disetujui kuliah film tapi kan akhirnya kerja di film ya? Orang tua lu nggak apa-apa? Dibuktiin dulu. Maksudnya nih loh gue ini bisa jadi profesi dan mata pencarian gue gitu. Tadinya ngapain sih kamu sekolah mahal-mahal nongkrong-nongkrong di pinggir jalan ya namanya juga kru kan ya. Gitu sih, tapi lama-lama udah tau lah gitu. Tapi yang unik setelah puluhan tahun kalau di bio Instagramnya ada personal manager Yoga Pratama. Ini mulai mengambil pekerjaan kita. Sebenarnya Mas lu yang tahu nih. Sebenarnya Desi pernah cerita sama gue. Jadi dia sebelum jadi Astrada itu dia sempat magang di manajemen artisnya si Sabto. Sorry skip satu. Itu jadi sebenarnya masalahnya ada Sabto ya. Sabto itu dia hubungannya ke talent. Makanya jadi sebenarnya Desi itu back to basic sebenarnya. Udah berapa lama itu dia bantuin Yoga? Yoga itu aku kenal dan akrab sama Yoga setelah Marlina. Oke. Jadi dia kan pemain bagus tapi dia apa-apa sendiri, kan. Yoga itu kan dikenal dari artis cilik ya. Dari film Warkop kan gitu. Terus Warkop pegang kodok dia. Anak kecil yang nakal itu. Terus habis pas selesai kok kayak lu tuh nggak pernah mau, maksudnya filmnya banyakin atau gitu kan. Terus bantuin gue dong gitu doang. Saya bener loh, iya lo manajerin gue deh, gue nggak ngerti nih. Ya udah akhirnya awalnya bukan manajerin, tapi kalau misalnya ada tawaran bisa masuk nggak, kan lo udah jago nih bikin schedule, lo bikinin schedule gue gitu. Lama-lama udahlah sekalian manajerin aja lah deh. Ya udah. Tapi kayaknya kalau gue sendiri gue sanggupnya cuma satu orang deh. Jadi ya udah cuma Yoga doang. Jadi sebenarnya ya kalau gue lihat ya si Desi ini sosoknya menarik. Dia tuh apa ya? Dia itu karena dia udah ngerjain semuanya, ya kan? Kalau kita lihat perjalanannya di industri hiburan itu kan artis lu kaya kan, semua lu udah cobain gitu loh. Sampai lu sebelum jadi Astrada, lu udah sempat dulu kerja sama Sabto di manajemen artisnya dia juga kan. Jadi dia udah ada skill, udah ada ilmu sebagai manajer artis seperti apa. Intinya dia Mbak Desi itu punya kelebihan manajerial. Nah itu. Gitu. That's why larinya memang harusnya ke produser. Iya.
manajerial untuk orang lain, kalau untuk sendiri tuh kadang suka ngaco juga sih. Jadi garis besarnya yang kita bisa ini adalah lu nggak salah memilih pekerjaan di dunia film, dan buat teman-teman yang nonton pasti bisa lah ya hidup sebagai Astrada di Indonesia. Bisa. Jelas. Sangat bisa. Kan? Apalagi kalau yang gue berani nih mari istirahat, ambil lagi. Kalau aku kayak bentar-bentar pengen istirahat. Sebenarnya kalau Desi dia istirahat juga dia tetap bisa ini yoga. Betul. Masih ada yoga lah. Iya kan, nah, tetap jalan jadinya terus kayak gitu kan. Mungkin kalau pertanyaan terakhir dari gue adalah lu kan udah punya anak yang udah sekolah ya. Dia udah tahu ibunya kerja di dunia film. Kadang pulang, kadang enggak. Kalaupun pulang enggak ketemu ya. Lu akan mengizinkan anak lu kerja di dunia film enggak? Nah itu dia, ini kan satu-satunya ya kayaknya rada. Kalau nyokap gue kan ada 4 mas. Kalau anaknya nggak pulang 1 masih ada 3 gitu kan. Oh iya benar. Kalau ini nggak tahu sih, kayaknya yang lain aja lah ya. Tapi never say never loh. Iya sih. Iya kan? Atau jadi talent lah. Jadi talent. Oh bisa ngajarin namanya. Jadi talent boleh, tapi kalau kecil jangan. Jadi itu banyak banget tuh pesan-pesan. Aku baru melahirkan. Ada beberapa teman kru lah datang. Terus Bang Joko pernah bilang, jangan casting anak kau waktu kalau masih kecil. Oke, gitu. Sementara bapaknya casting tuh anaknya lu. Soalnya banyak yang minta. Iya. Banyak casting dong. Enggak, antar gue yang repot gitu. Karena bener juga kalau misalnya masih kecil udahlah sekolah dulu aja deh gitu. Lagian kalau dia jadi talent lu nggak bisa di Astrada, lu harus nungguin dulu. Iya, harus full time nungguin. manager. Tapi manager kan gatel paling ya. Iya. Aku maunya sih kalau maunya aku sih anakku jadi atlet aja deh ya. Oke. Kita lihat ya. Kita lihat ya. 3-4 tahun dari sekarang. Semoga nggak berubah ya. Iya, semoga nggak berubah. Mbak Desi terima kasih banyak. Terima kasih hadir di program di belakang layar. Semoga proyek-proyeknya lancar nih, waktu tayang lagi syuting nih Mbak Desi nih. Iya. Syuting. Setelah proyek ini udah ada antrian proyek? Masih nego. Masih maksudnya jadi apa nggak belum tahu. Nego belum. Oh, jadilah pasti kalau Astrada. Tawaran udah ada. Susah nyari Astrada sekarang udah pasti jadilah. Udah gak ada lagi pasti. Terima kasih Mbak Desi. Garis besarnya semoga kita bisa berkolaborasi sehat-sehat dan semoga proyek-proyeknya sampai 2024 ada, pasti ada lah, pasti ada. Tapi 2025 kali kalau gitu. Benar. Amin. Teman-teman terima kasih buat yang udah nonton di episode ke-110. Terima kasih buat kru yang bertugas. Terima kasih teman-teman semuanya. Di sini ada Sandra di produser, ada Gaung di audio, ada Jamal dan Ardi di kamera, ada editor kita Frisco, ada Gitong di produksi. Kita ketemu lagi di episode 111. Terima kasih. Terima kasih Desi. Terima kasih. Kita kehadiran Adi Junika. Apa kabar Adi? Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kayaknya harus ngasih tahu FS Management sekarang talentnya siapa aja. Oke, aku ada Hanggini. Iya. Oke, Hanggini. Ada Maxim Butier, Iya. ada Ryan Wijaya, ada Fauzan Nasrul, ada Junior Robert, Cita Brian, Aditya Alfred. Banyak, ada 20. Itu banyak. Dan Maxim sama Fauzan di Bali ketemunya gimana? Waktu itu kalau Maxim mamahnya yang kirim email. Kalau Fauzan aku ketemunya dia jadi waiter di restoran. Oke. Iya. Itu berarti masih sekolah juga dong Fauzan? Enggak dong, dia udah tamat SMA. Oh, udah 17 ya, udah selesai SMA langsung jadi waiter. Iya. Terus begitu kamu datang, kamu lihat, terus gut feeling kamu itu ngerasa memang si Fauzan itu ada sesuatu dalam diri dia bisa yang bisa bersinar lah seperti Iya betul itu kan, ya. feeling ya. Kita kan bermain feeling. Iya betul. Iya betul.